Kembali bersama kami, masyarakat Indonesia sempat dikejutkan dengan insiden pembukaan kargo atau unboxing motor balap Ducati jelang perhelatan World Superbike di sirkuit Mandalika. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap membuat malu negara dan pihak Ducati sendiri enggan memperpanjang persoalan tersebut. Kabar tidak menyenangkan viral menjelang gelaran World Superbike WSBK Mandalika 2021. Kargo motor Ducati milik rider Michael Rinaldi terbuka sebelum balapan dan menjadi konten YouTube. Dalam video terlihat, seorang oknum membuka sarung penutup motor balap yang berada dalam sebuah box. Setelah semua terbuka, pria tersebut berpose di belakang motor. Kargo logistik para peserta WSBK sedianya hanya boleh dibuka oleh otoritas kepabeanan negara setempat dan tim pemilik kargo. Tidak sembarangan orang boleh membukanya, termasuk pihak panitia lokal. Hal itu dilakukan demi mencegah aksi mata-mata dan manipulasi dari pihak tak bertanggung jawab, juga terkait standar keamanan dan keselamatan rider. Tidak hanya di dalam negeri, kejadian pembukaan kargo milik tim Ducati juga menjadi perhatian dunia. Masyarakat Indonesia umumnya menghujat aksi tersebut karena dianggap sudah mencoreng nama baik negara. Pihak Bea dan Cukai Bandara Praia Lombok menyebut aksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari SOP setiap ada kedatangan kargo dari luar negeri. Hanya saja, mempublikasikan foto serta video merupakan kesalahan besar. Pihak Ducati diisukan sempat marah besar terkait kejadian tersebut. Namun dalam perkembangannya, pabrikan asal Italia itu enggan memperpanjang persoalan ini. Mereka mengaku hanya mau fokus dan tak sabar untuk balapan di Indonesia. Panitia pelaksana WSBK Mandalika 2021 sendiri telah meminta maaf atas kejadian unboxing ilegal motor balap Ducati. Sementara sang oknum pelaku unboxing kabarnya telah dipecat. Dari Jakarta dan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, update terbaru terkait kasus unboxing ilegal kargo tim balap Ducati jelang WSBK Mandalika mencoreng nama Indonesia dan pihak Mandalika Grand Prix Association membantah keterlibatan panitia dalam aksi memalukan tersebut. Dikutip dari okezone.com, Kepala Divisi Operasional MGPA Dian Dilato mengklarifikasi kasus pembongkaran motor Ducati yang menghebohkan ini. Ia menegaskan bahwa pelaku pembongkaran bukanlah panitia lokal, melainkan oknum yang sangat memalukan. MGPA sendiri belum mengambil langkah lanjut menanggapi kasus ini karena memilih lebih fokus pada ajang balap. Sebelumnya tersebar di media sosial video yang menunjukkan beberapa orang membongkar motor dan logistik tim Ducati untuk perlombaan di Mandalika. Pembongkaran logistik hanya boleh dibuka oleh otoritas dari negara, sang pembalap, dan tim pemilik kargo. Ya, kita akan lanjutkan dialog dengan membahas hal ini masih bersama Sadikin Aksa, Wakil Ketua Umum Roda 2 IMI dan juga pembalap nasional Bang Ali Adrian. Masih bersama kami Bang Sadikin, Bang Ali. Ya. Ya, kita sudah tahu ada peristiwa ini yang cukup disesalkan, namun update terbaru adalah bahwa memang yang membuka adalah pihak custom dan juga promotor, tapi yang salah di sini adalah proses pengambilan gambar dan disebarluaskan. Bang Sadikin, terlebih dahulu apa komentar Anda terkait ini? Jadi sesuai prosedur sebenarnya karena kami udah beberapa kali menjalankan event internasional, kejadian kayak gini. Biasanya itu pembongkaran dilakukan dengan custom bersamaan. Jadi pemilik daripada barang ini bersamaan dengan dari tim Bea Cukai kita untuk membuka, mengecek apakah ini barangnya sama dengan yang di dalam listnya mereka, gitu loh. Jadi dan memang kalau dilakukan ada yang membuka dan memposting itu betul totally salah dan tidak sesuai prosedur. Dan kalau saya ngelihat di foto-foto itu nggak ada orang custom ya, jadi di video itu nggak ada orang custom. Jadi kemungkinan besar custom dari ataupun Bea Cukai tidak terlibat dalam ini. Atau mungkin custom atau Bea Cukai sudah di bandara, Bang Sadikin. Apakah pola ini memungkinkan bahwa sebenarnya di bandara custom sudah mengecek seperti itu? Oh, biasanya custom itu mengecek di bandara itu hanya mengecek jumlah boxnya. Baik.
pada saat boxnya dibuka itu bareng dengan pemilik box. Oke. Itu prosedur yang kami tahu dan yang kami jalankan di motorsport yang event-event dunia yang pernah ada di bawah Ikatan Motor Indonesia. Tapi yang dari Anda lihat, kita lihat yang video beredar memang tidak ada petugas custom seperti itu ya? Kelihatannya kalau kecuali orang ini petugas custom tidak pakai baju bea cukai ya. Jadi harusnya kan kalau petugas bea cukai bekerja pakai baju bea cukai, nggak mungkin pakai baju biasa gitu loh ya. Jadi dan ini kelihatan tadi orang ini punya ID malah, punya ID event. Jadi kita nggak tahu apakah ini panitia kah atau siapa, tapi ya memang dengan berita bahwa dia udah dipecat, bahwa itu yang terbaik yang bisa dilakukan oleh panitia. Ya, lebih bagus kita fokus penyelenggaraan yang akan dijalankan dalam minggu ini dan minggu depan, dan juga kita yang dikhawatirkan pemilik tim ini adalah takutnya ada sesuatu yang dipasang di motor ini, akibatnya motor ini tidak akan maksimal dalam balapan. Jadi yang seperti tadi beritanya bisa jadi spy, itu yang ditakutkan kenapa nggak boleh dibuka oleh orang-orang keselamatan lain. Untuk pebalap itu sendiri ya Bang Sadikin ya. Betul, itu sangat penting. Ya, dan ini yang menjadi concern kita bersama adalah menyebarkan, memvideokan itu sama sekali itu sama sekali tindakan yang tidak terpuji lah. Itu pertama menjelekkan nama panitia dan nama negara kita sendiri. Iya, Ducati juga sempat kemarin agak marah hari ini, tapi kalau saya lihat status dari komennya, we can't wait to be in Indonesia, berarti mereka sudah all good lah ya. Nggak ada lagi yang bisa dibuat sama mereka. Jadi mau diapa lagi, tim mereka itu baru datang hari Minggu dan hari Senin, plus 2 hari karantina. Jadi mereka akan buka box itu pada Rabu apa Kamis. Harusnya. Ya kan? Harusnya Rabu apa Kamis. Jadi harusnya kan ditaruh aja di gudang dan dibuka bersama-sama dengan orang bea cukai. Jadi agar supaya setelah dibuka baru dipreparasi baru lagi oleh para tim balap ini gitu. Ini jadi pelajaran. Kalau yang dilakukan kemarin tidak terpuji lah, sangat tidak terpuji. Baik, saya ke Bang Ali. Anda sebagai pebalap, bagaimana melihat kejadian ini, dan kalau bicara patternnya yang Anda jalani ketika balapan, persiapan seperti apa, dan akhirnya kalau kita lihat kan ini kondisinya jadi menjelekan nama bangsa seperti itu. Ya, jadi persis yang Pak Sadikin bilang, memang biasanya buka box itu ada pihak dari tim yang ikut. Saya nggak pernah menjalankan dari bandara ke sirkuit, tapi saya pernah lihat dari yang mulai unboxing tapi sudah di sirkuit, tidak pernah dari bandara. Nah, saya nggak akan bicara ke ranah sananya, cuman menurut saya memposting dan pose di atas foto bukan yang harusnya dilakukan lah menurut saya. Tapi kalau dari lihat sisi pembalapnya, memang akhirnya jadi mikir kalau pembalap itu banyak kan yang superstitious. Jadi kita tuh percaya hal-hal yang hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak ngelihat gitu. Nah ini kalau motor kita dipegang sama orang lain, terus ini segala macam, itu biasanya kita ada gangguan psikologis lah, superstitious yang nggak nyaman gitu untuk ngikut kesananya. Nah ini mudah-mudahan nggak terjadi sama Michael Rinaldi karena kejadian ini. Seperti Pak Sadikin bilang, ini bukan yang seharusnya dilakukan lah sama orang yang di video itu. Ini Michael Ruben Rinaldi ya, motor yang kita lihat bersama tadi. Jadi memang secara psikologis pasti akan mengganggu pembalap ya ketika tahu barangnya diotak-atik seperti itu, dan divideokan, disebarluaskan. Ini juga jadi catatan bersama bagaimana kita membangun trust ya, karena kita baru mau bangkit, baru punya sirkuit internasional, baru ada event, dan tadi jangan hal ini harus menjadi concern bersama. Nah, kalau bicara mengenai kejadian ini, dan ya alhamdulillah agak clear hari ini, kalau kita lihat ada agenda MotoGP di Maret ya, Bang Sadikin dan juga Bang Ali, kalimatnya adalah agenda sementara ya. Jadi memang mungkin ada kata sementara. Kalau dari Bang Sadikin, kita lihat agenda MotoGP ini sementara. Apakah nantinya memang MotoGP bisa dilaksanakan? Tapi kalau kita lihat kalimatnya ada sementara di situ, gimana? Jadi gini, kata-kata sementara itu waktu sirkuit ini belum mendapatkan homologasi dari Federasi Internasional Motorcycle atau FIM.
Tapi kan ini sudah dapat homologasi, which is nggak mungkin Asia Talent Cup, tidak mungkin minggu depan Superbike jalan kalau tidak mendapatkan homologasi. Jadi kata-kata sementara itu dijalankan karena tidak ada homologasi waktu diterbitin kalender sementara. Jangan salah, kalendernya pun kemarin sementara. Biasanya kalender ini akan di-approve pada General Assembly FIM di awal Desember nanti. Jadi setelah dari Mandalika, akan 2 minggu setelah Mandalika itu akan ada General Assembly FIM, di mana seluruh kalender untuk balapan World Championship tahun 2022 akan di-approve. Jadi pada saat nanti 4 Desember di-approve, ini udah bukan kata-kata sementara lagi. Ini akan menjadi fix. Jadi insya Allah ya, kalau tidak ada halangan itu di Maret untuk MotoGP sendiri. Insya Allah ada, Mas. Setelah Qatar. Setelah Qatar, iya itu yang saya baca juga. Baik, kita kembali bicara banyak sekali bahasan. Kalau tadi ada unboxing ya, bagaimana masa depan balap di tanah air setelah Mandalika ini dibuat dan dimanfaatkan. Kalau bicara mengenai desainnya sendiri, dari Bang Ali kita tahu ini street circuit ya, aspalnya juga kalau saya baca juga khusus tadi, dan juga kapasitasnya luar biasa. Kalau normal bisa 200.000 orang, baik itu stand-in maupun duduk. Dari Bang Ali sendiri, apa yang menjadi catatan atau highlight dari Anda ketika kita bicara bentuk fisik dari Mandalika ini? Ya, jadi saya selama dari 2014 sampai 2019 itu tinggal di Eropa, di Spanyol, di Almeria, dan saya tidurnya di sirkuit. Jadi sedikit banyak itu saya paham mengenai sirkuit. Nah, jadi dengan segala kerumitannya, kalau sirkuit untuk motor itu dia harus bisa clockwise sama anti clockwise. Jadi si gravelnya itu harus cukup untuk clockwise dan anti clockwise gitu. Terus aspal, kalau bicara mengenai aspal saya kurang paham, tapi seperti yang Pak Sadikin Aksa bilang itu, kalau sudah dapat homologasi dari FIM, itu pasti sudah dari mulai masuknya dari mulai gate depan, sebelum gate depan, jalanan menuju gate depan, terus dari gate depannya, dari paddocknya, dari pitboxnya, terus dari area tribun dan lain-lain, terus dari sirkuit dan dari gravelnya, jalur safety road untuk ambulans dan lain-lain, itu pasti sudah diperhatikan sama mereka gitu. Jadi artinya kalau sudah dapat homologasi itu pasti sudah lulus. Nah, cuman kalau ngelihat dari Mandalika ini, dari sirkuitnya itu benar-benar flat ya. Ya, rata, flat, terus high speed. Nah, justru kalau menurut saya cocok banget sama penonton Indonesia gitu. Nah, kalau penonton kita tuh nggak suka yang terlalu teknikal, kita senangnya yang ngebut, kenceng, terus yang kalau di tikungan terakhir itu ada susul-susulan gitu, yang teriak-teriak gitulah, yang bikin euforianya tuh menarik gitu. Nah, ini kan juga show kan, buat nonton itu adalah menarik gitu. Jadi menurut saya ini semua pasti sudah dipikirkan sama dari pihak dari sana. Menarik ini tahu perspektif Mandalika dari seorang pebalap, tadi detailnya cukup. Jadi kita punya insight baru nih. Kalau Bang Sadikin sendiri ada yang ingin ditambahkan atau sedikit saja closing statement, silakan. Kalau buat saya sirkuit Mandalika ini adalah salah satu sirkuit unik yang pertama ada di dunia. Karena dibangunnya pertama di kawasan pariwisata. Ya, biasanya mostly sirkuit itu dibangun di kawasan nowhere yang jauh dari mana-mana. Ya, dan kedua, ini sirkuit bukan full sirkuit. Ini adalah bisa dibuat di jalan raya juga. Jadi kalau nggak ada balapannya, akan dipakai sebagai infrastruktur kawasan Mandalika. Dan ini menjadi uniknya karena apa? Ini adalah satu-satunya sirkuit motor yang street circuit, yang gabung street dan close circuit ya. Kalau di di Inggris sana tuh banyak street circuit, tapi memang balapannya street gitu loh, bukan balapan sirkuit. Jadi dia balapan open circuit ya. Dan ini menjadi satu-satunya dan yang pertama di dunia sirkuit untuk motor yang gabung antara sirkuit jalan raya dan sirkuit tertutup. Kalau mobil malah sirkuit jalan raya udah banyak, tapi untuk motor this is the first one. Kebanggaan bersama, semoga trust internasional ini terus dijaga dan kita nggak cuma tadi menepokin
pemain luar atau pembalap luar, tapi suatu saat amin. ada pembalap-pembalap hebat lagi di tanah air seperti Bang Ali tentunya. Insyaallah. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Roda 2 IMI Sadikin Aksa dan pembalap nasional Ali Adrian. Salam sehat. Ya. Salam sehat, terima kasih. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di MNC News.